Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sejenak kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti serta memahami akan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10 pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Ulangan pasal 10 pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22 saya akan bacakan untuk kita sekalian sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada saat ini pada ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu takut akan Tuhan. Dengan ayat Alkitabnya pada ayatnya yang ke-20. Iya Bapak Ibu Saudara, bersama dengan anak-anak terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga melalui media virtual pada saat ini. Dan tidak terasa kita telah memasuki awal bulan Agustus tahun 2020. Artinya, sudah banyak peristiwa iman yang terjadi selama 8 bulan belakangan ini. Dan itu semua atas campur tangan dari Dia, yaitu Yesus Kristus. Ada sebuah artikel yang mengisahkan tentang perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya untuk hidup taat dan bersyukur dengan berangkat dari filosofi beraneka macam hidangan pada waktu tahun baru Imlek. Di antaranya yang pertama, kue keranjang atau biasa kita kenal dengan dodol, di mana kue keranjang ini memberikan makna bahwa bentuk harapan dari seluruh anggota keluarga agar tetap bersatu. Dan tidak heran jika hidangan tersebut disusun secara bertumpuk supaya harapan tersebut menjadi makmur. Kemudian hidangan yang kedua, yuseng atau biasa kita kenal dengan salad, merupakan makna dari sebuah harapan yang telah disusun dengan baik. Sehingga ketika masyarakat Tionghoa ini menyantap hidangan tersebut, diangkat dengan setinggi-tingginya. Dan hal demikian Bapak Ibu Saudara mengisahkan supaya harapan tersebut dapat terwujudkan. Kemudian yang ketiga, mie goreng atau biasa dikenal oleh masyarakat Tionghoa dengan mie umur panjang, di mana makna mie goreng ini agar selalu diberikan kesehatan, umur panjang, berkat, dan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, ayam atau bebek, merupakan makna dari sifat keserakahan manusia karena keinginan daging. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hidangan ayam atau bebek bagi masyarakat Tionghoa ini juga memberikan peringatan untuk menghindari hal buruk atau pesimis dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, masyarakat Tionghoa ini sangat jarang makan daging ayam maupun bebek, melainkan mereka lebih sering makan daging. Kemudian yang kelima, ikan bandeng atau biasa masyarakat Sulawesi Tenggara mengenalnya dengan ikan bolu, merupakan sebuah makna yang dapat memberikan rezeki maupun keberuntungan dalam kehidupan ini.
Kemudian yang terakhir, manisan dan jeruk merupakan sebuah makna yang dapat memberikan rezeki melimpah dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih, filosofi dari beraneka macam hidangan pada waktu Tahun Baru Imlek ini yang baru saja dijelaskan dapat menuntun dan memahami akan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tidak heran juga Bapak Ibu Saudara jika kita melihat orang Chinese, hidupnya selalu berkelimpahan dan sebagainya. Karena bagi mereka kekayaan tidak menjadi patokan kehidupannya. Tetapi bagaimana mereka memaknai kehidupan ini bersama dengan anggota keluarganya. Terutama mereka sangat taat untuk menyembah Tuhan setiap saat. Kalau kita sedang beranjang sana menuju Jakarta, maka kita sering melihat orang Chinese di ibadah minggu itu selalu banyak, selalu hadir, dan dia tidak pernah melupakan yang namanya ibadah kepada Tuhan. Hal demikian sama seperti bangsa Israel ketika mereka selalu diberikan peringatan oleh Musa untuk menyembah Tuhan, sekalipun bangsa Israel ini tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10 pada ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22 ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel untuk hidup dalam ketaatan dan bersyukur kepada Tuhan. Hal demikian disampaikan oleh Musa dalam bentuk pidato yang dapat kita perhatikan bersama dalam Ulangan pasal 10 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-22. Sebelumnya, perenungan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara merupakan kelanjutan dari ibadah hari Minggu kemarin. Kalau kita bersama-sama memperhatikan dan mendengarkannya dengan baik, yang dimana kalau berjalan bersama Tuhan selalu merasakan damai sejahtera dan hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan menilai bangsa Israel bukan tanpa alasan, melainkan ada maksud dan tujuan, yaitu sejak bangsa ini keluar dari tanah perbudakan atau Mesir, hingga tiba di Gunung Horeb, sekalipun mereka sering menentang Tuhan. Kita dapat memperhatikan dalam Ulangan pasal 9 pada ayatnya yang ke-7. Dan kedua kalinya loh batu yang berisikan ke-10 firman Tuhan itu dibuat, karena batu yang pertama hancur setelah Musa melemparkan ke tengah bangsa Israel ketika mereka sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kita dapat memperhatikan dalam Ulangan pasal 9 ayat ke-16 dan yang ke-17. Sekalipun bangsa Israel ini dicap sebagai bangsa yang tegar tengkuk Bapak Ibu Saudara, tetapi Musa tidak bosan untuk selalu memberikan nasihat dan peringatan untuk selalu memuji serta menyembah Tuhan. Hal demikian mungkin masih sering terjadi dalam kehidupan kita hingga saat ini, di mana kita sering mementingkan ego dan kekuasaan yang terjadi dalam kehidupan ini, terutama ketika kita sedang berada di jabatan yang terpenting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih, marilah kita merendahkan diri kepada Tuhan dan selalu hidup takut akan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak sekalian memperhatikan pojok warta kemarin pada tanggal 2 Agustus 2020 mengenai filosofi nasi pecel, maka kita dapat mengerti dan memahami
akan maksud dan tujuan dari kehidupan ini. Dan filosofi beraneka macam hidangan ketika menyambut tahun baru Imlek di awal khotbah tadi. Sehingga pesan yang disampaikan kepada kita sekalian yang pertama, marilah kita belajar dari Musa terhadap bangsa Israel, yang dimana Musa ini tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan peringatan kepada bangsa Israel untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan, bukan menyembah Tuhan yang lain. Kemudian pesan yang kedua, hidup takut akan Tuhan dan komunikasi kepada Tuhan merupakan cerminan kehidupan sebagai orang percaya, di mana selalu melibatkan dan menghormati Tuhan atas apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Pesan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengandalkan ego dan kekuasaan atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena hal demikian tidak ada artinya dan merupakan sebuah bibit dalam tanda kutip yang dapat merusak ikatan persekutuan kepada Tuhan. Selamat membangun komunikasi bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat menjadi keluarga yang saling memberikan peringatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan anak-anak terkasih, mari kita masuk dalam doa syukur syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk selalu bersyukur dan taat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan juga kami diajarkan untuk menjadi bangsa Israel yang selalu taat dalam hal apapun. Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang telah Engkau kumpulkan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga pada kesempatan saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk Satuan Tugas Gugus COVID-19 yang dimana mereka masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Kiranya damai sejahtera Allah selalu tinggal dan menetap dalam kehidupan mereka, dan Kau memberikan mereka kesehatan agar tetap setia dan taat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Bapa, pada kesempatan saat ini juga kami berdoa untuk kami secara pribadi yang dengan setia dan taat telah memberikan diri untuk dipakai dalam memuliakan nama Tuhan, baik di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang berada di tengah-tengah jemaat Sumber Kasih Kendari. Engkau memberkati presbiter, pendeta, penatua diaken, baik yang ada di induk maupun yang ada di kedua pos pelayanan dan kesaksian. Kiranya Engkau memberikan kami kerendahan hati untuk tetap setia melayani Engkau melalui umat-Nya. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan syukur ini dapat berguna dalam menunjang pelayanan dan kesaksian di jemaat-Mu. Dan Kau juga memberkati mereka yang akan mengelola persembahan ini dengan baik dan digunakan seperlunya. Dan sebentar kami akan melanjutkan kembali segala aktivitas kami di malam hari ini. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami hingga kami masuki istirahat malam. Dan terima kasih untuk segala aktivitas yang boleh berjalan dari pagi hari sampai dengan pada saat ini. Itu semua karena campur tangan dari-Mu. Dan inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.